Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Yang membawakan HP, saya harapkan dimatikan dahulu. Terima kasih. Kita akan mulai ibadah kita dengan pujian nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh. Saat teduh dimulai. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Mazmurkanlah namamu, Selah. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 66. Besar setiamu. Nomor 66. Besar setiamu. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, beri damai kekal.
Kau menghibur dan kau menuntunku, kekuatan dan pengharapan kelak. Kasih setiamu selamanya, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang sudah mengasihi kami dan memberkati kami, serta menolong kami di dalam putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah datang pada 2000 tahun yang lalu, hidup di tengah-tengah kami, dan tahu segala pergumulan dan kesusahan kami, tahu segala apa yang kami perlukan, dan yang terlebih, Tuhan Yesus telah mati demi dosa-dosa kami, dan Dia telah dikuburkan, serta pada hari ketiga Dia telah bangkit sesuai dengan kitab suci, dan Dia juga menampakkan diri kepada orang-orang percaya. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini, di mana hari-Mu yang kudus, kami dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami mau menyerahkan untuk setiap kami yang sudah hadir di tempat ini, di rumah-Mu ini, kiranya Engkau menolong kami, berikan kami hati sebagai seorang hamba yang mau duduk dengan tenang dan diam mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan untuk waktu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus memimpin kami dalam penyembahan kami yang sejati. Kami menyerahkan ya Tuhan semua di dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjaga kami berdoa, yaitu doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Jangan duduk kembali. Jemaat dipersilakan untuk membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai ke 47. Kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Kita membaca secara bertanggapan. Dan ayat ke 45 sampai 47 kita sama-sama. Kisah Rasul pasal kedua ayat 41 sampai 47 kita membaca secara bertanggapan.
saya 41, jemaat 42, demikian silih berganti sampai ayat yang ke-45, 46, 47 sama-sama. Lembaga Alkitab Bahasa Indonesia memberikan judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Sama-sama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus jantung, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Kita bersyukur dapat membaca, dapat merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan. Itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian nomor 134. 134, Kristus hidup. Kulayani Tuhanku, kini ku di dunia. Ku tahu ia tetap hidup selama-lamanya. Rahmatnya ku alami, suaranya ku dengar. Tiap ku memerlukannya, ia mendengar. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar Kristus hidup. Di mana ku berada, ada kasih Tuhan. Meski kala ku takut, ku tak putus harap. Ku tahu ia memimpinku tebus ombak badai. Saat kedatangannya penuh mulia. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar Kristus hidup. Umat Tuhan nyanyilah, bersorak memuji, menyanyi haleluya bagi Kristus Raja. Tuhan pengharapanku dan kekuatanku, tak
Dia penuh kasih. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar Kristus hidup. Selanjutnya kita akan menghafal ayat hafalan minggu ini. Kita lihat dalam buletin halaman pertama bagian kotak kanan bawah. Kita akan membaca sebanyak 2 kali, yang ketiga kita menghafalnya. Dan nanti bahasa Inggris saya akan membacakan untuk kita semua sekali. 1, 2, 3. Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Sekali lagi. Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Kita menghafalnya. Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Bahasa Inggris. Revelation chapter 4 verse 11. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Amin. Selanjutnya kita akan melihat buletin halaman yang kelima di warta gereja. Saya akan membacakan untuk kita semua di jemaat dipersilakan untuk menyimak dengan baik. Yang pertama, sekolah minggu remaja umum diadakan sebelum ibadah, dimulai jam 9.15 sampai jam 9.45 untuk belajar kitab Wahyu. Harap didoakan dan dihadiri supaya rohani kita bertumbuh. Yang kedua, puji Tuhan karena gereja menyediakan pengajaran firman Tuhan untuk dewasa dan anak-anak sekolah minggu dan CMC. Video sudah diunggah ke YouTube. Harap kepala keluarga dapat menggunakan pengajaran firman ini untuk memimpin keluarganya serta semua anak-anaknya beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, puji Tuhan, Sekolah Kristen Kalvari sudah menggunakan fasilitas pengajaran jarak jauh dengan menggunakan Microsoft Teams. Doakan semoga bisa berjalan dengan baik. Website Sekolah Kristen Kalvari sudah dapat diakses di sekolahkristenkalvari.sch.id. Doakan dan infokan penerimaan murid baru dari TK Kristen Kalvari dan juga SD Kristen Kalvari. Yang keempat, adakah di antara kita yang di ruangan ini yang pertama kali hadir? Tidak ada. Dan selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik
untuk Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan dengan persembahan. Untuk puji-pujiannya kita membuka buku pujian nomor 199, Jaminan Mulia. 199, Jaminan Mulia. Oh ada, oke, yang pertama kali hadir. Oke, terima kasih, kami menyambut dengan gembira. Ada? Oke, terima kasih. Selamat datang di gereja kami. Saya harapkan kita minggu depan dapat bersama-sama beribadah. Tibalah kita saatnya untuk memberikan persembahan. Kita menyembah Tuhan dengan persembahan dengan pujian nomor 199, Jaminan Mulia. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya, suka sorgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Doksologi. Puji Allah sumber berkat, ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi,
kami bersyukur pada hari ini, di tengah-tengah ibadah ini, kami dapat menyembah Engkau dengan persembahan. Ya Tuhan, kiranya persembahan ini Engkau pakai, Engkau terima, Engkau kuduskan, sehingga dapat menjadi berkat untuk gerejamu ini, dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gerejamu ini. Ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk diri kami, agar juga kami dapat dipakai sebagai korban yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati, Engkau tolong bendahara dan juga pengelola keuangan gereja ini, agar diberikan hikmat untuk mengatur dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan doa pengembalaan akan dibawakan oleh Penginjil Peter Doksan. Tema khotbah pada hari ini yaitu buktikanlah bahwa amanat agung Yesus itu baik, bukan bodong. Kepada hambanya saya persilakan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Sebelum kita berdoa, silakan berlutut dan silakan di hadapan Tuhan mengakui dosa kita supaya darah Tuhan Yesus menghapus pelanggaran kita dan dosa kita. Mari kita kembali berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk penyertaan-Mu, kehadiran-Mu, sehingga kami dapat disatukan dalam ruang kebaktian ini untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ya Bapa, adalah suatu saat yang paling berbahagia ketika kami anak-anak-Mu datang bersujud di hadapan Engkau melalui perantara yang Engkau utus, yaitu Tuhan Yesus, Putra Tunggal-Mu, Allah sejati, tetapi telah menjadi manusia sejati, sehingga kami manusia yang sudah jatuh dalam dosa melalui Putra-Mu Tuhan Yesus, Putra Allah dan Putra manusia, kami dapat diterima kembali melalui darah Tuhan Yesus yang mengalir di Bukit Kalvari, melalui kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian yang memberikan kami kehidupan rohani, hidup yang kekal. Sehingga kami dapat Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu yang dapat berseru kepada Engkau, Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, sebagai Bapa kami yang di surga. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk hari-Mu yang kudus, hari Sabat untuk orang-orang Kristen, untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan kematian. Kami orang-orang yang percaya, sejak zaman para rasul Tuhan Yesus sampai pada saat ini dapat bertemu di ruang kebaktian adalah karena penyertaan-Mu semata-mata. Ya Bapa, kami sadar kami manusia berdosa. Kami sudah berdosa melalui pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami. Kami mohon darah Yesus menghapus dosa kami. Karena hanya darah Tuhan Yesus saja yang bisa menghapus dosa-dosa manusia. Ya Bapa, Engkau telah berjanji karena Engkau adalah Allah yang setia dan yang adil. Ketika kami mengaku dosa-dosa kami, Engkau mengampuni dosa kami, menyucikan kami, walaupun dosa kami merah seperti kirmiji, dengan darah Tuhan Yesus akan disucikan seputih salju.
Ya Bapa, kami juga berdoa supaya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memahami firman-Mu yang sebentar akan kami terima. Kami juga berdoa untuk kebaktian usia indah di kelas dan juga kebaktian anak juga di kelas. Kami mengucap syukur ya Bapa pada pagi ini ada remaja-remaji anak yang baru datang. Mereka sudah datang di CMC, tetapi belum pernah ikut kebaktian umum di masa pandemik. Kami berterima kasih untuk pengabaran Injil, untuk pembesukan yang adalah meneladani teladan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjelajah selama 3,5 tahun di seluruh tanah perjanjian. Ia telah menjelajah dari kampung-kampung, kota-kota untuk mengabarkan Injil, untuk membesuk, untuk memberikan pertolongan kepada siapapun yang memerlukannya. Pada hari ini kami sudah datang dengan sujud di hadapan Engkau. Kami kembali mau menyerahkan hidup kami, minta pertolongan-Mu supaya Engkau menolong semua kami, baik yang masih bayi, yang masih batita, yang masih balita, maupun yang sudah di TK, SD, sampai perguruan tinggi, yang sudah bekerja, ibu rumah tangga, maupun kami pelayan penuh waktu yang melayani Engkau. Kiranya ya Bapa, Engkau menolong kami untuk memuliakan nama-Mu di dalam segala aspek kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sekarang berlutut membawa problema kami masing-masing. Kami ada yang bermasalah dalam kehidupan famili, kehidupan ekonomi, edukasi, relasi, dan semua problem, dan juga penyakit jasmani, bahkan penyakit rohani sekalipun. Mohon ya Bapa, Engkau menolong kami, supaya kami dapat Engkau selesaikan semua problema yang kami hadapi. Ya Bapa, kami juga mau berdoa secara khusus untuk keluarga kami ataupun kenalan kami yang terinfeksi COVID-19. Sembuhkanlah mereka ya Bapa. Kami serahkan juga ya Bapa untuk pelayanan gereja-Mu ini, pelayanan anak untuk TK dan SD Kristen Kalvari yang sedang belajar baik di Gada PKK ini maupun melalui sarana media komunikasi. Kami juga berdoa untuk Sekolah Tinggi Alkitab Ruang Atas juga sedang belajar firman-Mu. Kiranya setiap kami bertemu belajar, kami tahu semua adalah anugerah-Mu, agar semua pelajar yang belajar sungguh-sungguh percaya Yesus dan diselamatkan. Bukan hanya pandai secara akademik, tetapi mereka mau beriman kepada Engkau melalui Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami yang merantau, baik keluar pulau, bahkan sampai ke luar negeri. Dalam masa pandemi COVID-19, mereka sungguh-sungguh memerlukan perlindungan-Mu secara khusus, secara rohani dan juga jasmani. Ya Bapa, kami juga mau berdoa menyerahkan negara Republik Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden bersama kabinetnya dan juga pemimpin di daerah, yaitu gubernur sampai kepala desa. Agar ya Bapa, program penyuntikan vaksin dapat berjalan dengan baik, sehingga penularan dari COVID-19 dapat dicegah. Ya Bapa, kami mau supaya lebih banyak lagi anak-anak-Mu yang dapat datang kebaktian karena vaksinasi berjalan dengan baik. Ya Bapa, kami juga mau berdoa menyerahkan gereja-Mu ini, pakailah gereja-Mu ini yang pada hari ini, pagi ini sedang berkebaktian, bukan hanya di Kubur Raya, tetapi juga di Siantan Tengah. Perbanyaklah ya Bapa, supaya gereja-Mu ini dimampukan seperti para rasul yang mendirikan gereja-gereja Tuhan Yesus dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Karena perintah Yesus ini tidak pernah dikurangi, tidak pernah dideduksi, terus diteruskan kepada setiap orang percaya.
Kiranya amanat agung ini dapat kami emban, dapat kami laksanakan karena pertolongan-Mu semata-mata ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus, menerima firman-Mu yang ketika kami terima akan menjadi harta karun kami untuk selama-lamanya yang tidak dapat diambil oleh siapapun, tetapi dapat kami gunakan untuk memuliakan dan bekerja untuk kemuliaan nama Putra-Mu Tuhan Yesus. Demikian ya Bapa doa kami yang kami naikkan dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Kita sudah membaca dari kisah para rasul. Ya. Kisah para rasul dapat juga kita namakan sebagai kesaksian dari para rasul. Para rasul Yesus Kristus. Jadi hanya 12 orang yang diberi nama dan gelar ya, Rasul Yesus Kristus. Tujuan mereka hanya dua, untuk mendirikan gereja perjanjian baru dari Yerusalem sampai ujung bumi dan menulis kitab perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Padahal 12 rasul itu mereka berbahasa Ibrani. Jadi Alkitab yang kita pegang perjanjian baru itu hasil karya karena Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka langsung bisa berbicara bahasa apapun juga tanpa perlu belajar. Kenapa bisa begitu? Karena kuasa Allah itu maha kuasa. Nah, pagi ini kita akan meneruskan pelajaran kita, yaitu buktikanlah amanat agung, perintah agung, ya, komando tertinggi, komando terbesar, itu baik, bagus, bukan bohong, bukan bodong. Nah, orang yang berkuasa di muka bumi ini, mereka berkuasa karena prestasi. Ketika Bung Karno pada tahun 65 turun ya dari kekuasaan, pada bulan Maret ini tanggal 11, dia memberikan sebuah surat namanya Surat Perintah 11 Maret kepada Jenderal Soeharto. Waktu itu pangkatnya masih Letnan Jenderal Soeharto. Jadi Presiden Soeharto dengan surat itu mulai menata Indonesia, dia mulai membangun Indonesia. Sehingga kita melihat di Pontianak ada pembangunan yang masih dapat kita rasakan sampai hari ini, yaitu jembatan Kapuas 1 dan Landak 1. Sebelumnya kalau kita mau ke Siantan atau dari Siantan mau ke Pontianak harus naik pelampung, harus naik tambang. Sekarang tidak lagi. Bisa dengan mobil, bisa dengan sepeda motor. Jadi dia dapat kuasa, dengan kuasa itu dia membangun Indonesia. Nanti saya akan jelaskan ya, Yesus itu justru dia memberikan kita kuasa loh, supaya kita bisa membangun manusia seutuhnya. Prestasi kedua yang di depan mata kita. Kemana-mana pun kita pergi, ada Bank Sentral Asia. Ini bank swasta terbesar di Indonesia. Pada tahun 80-an itu bank ini masih kecil, tetapi pemiliknya Lim Saulyong, waktu itu orang terkaya di Indonesia, memanggil seorang pemimpin bank yang bernama Mokhtar Riyadi. Dia menyelenggarakan tabungan tahapan yang berbeda dengan semua bank yang lain. Kenapa? Karena tabungan tahapan itu memberikan hadiah besar. Sehingga orang semua, siapapun dia, suku apapun dia, agama pun apapun dia, ramai-ramai menabung di BCA untuk mendapatkan hadiah yang ketika didapat, wah luar biasa banyak uangnya. Dan istri saya pernah mendapatkan hadiah sepeda motor. Itu bukan karena saldo dia banyak di situ, karena Tuhan mau kasih
keluarga kami uang ekstra. Dan sepeda motornya sudah dijual kepada saudara Sultan, laku 12 juta. Dan sekarang tidak ada bank swasta yang lebih besar dari BCA. Itu gara-gara tahapan, kalau kamu tidak tahu. Kemudian kalau kita lihat dalam sejarah gereja, ada enggak orang yang berhasil dalam pelayanan? Ada juga. Namanya Pendeta Timothy To dan Dr. Tou Xiang Hua yang pernah datang ke Pontianak. Dan mereka berdua sudah pulang ke rumah Allah Bapa. Dan Tuhan memakai mereka mendirikan gereja Alkitab Presbyterian. Bukan hanya di Singapura, bukan hanya di Asia Tenggara, tapi di Australia. Ya, Saudari Yesi yang ke Australia juga berkebaktian itu di gereja Alkitab Presbyterian di Sydney. Di Amerika juga ada. Ya, jadi gereja Alkitab Presbyterian mereka berdua dirikan sehingga gereja kita di sini itu adalah pelayanan dari Dr. Tou Xiang Hua sebelum dia pulang ke surga. Yang terakhir. Nah, pagi ini kita akan belajar. Saksikanlah, buktikanlah dalam diri kita sendiri loh. Bahwa perintah Yesus amanat agung yang dicantumkan di dalam Injil Matius pasal terakhir, ayat terakhir. Injil Markus juga pasal terakhir, ayat terakhir. Dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, kamu kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Itu adalah perintah agung yang Tuhan Yesus berikan kepada para rasulnya dan para muridnya. Dan Tuhan Yesus sebelumnya sudah beritahu kepada Petrus bahwa Petrus akan diberi kunci. Yang ketika dia buka ya pintu dan orang masuk ya ke dalam kerajaan Allah, maka orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah itu tidak lagi ya takut kepada kematian karena maut tidak menguasai orang tersebut. Jadi kalau untuk orang yang sudah percaya Yesus, kalau orang itu menghembuskan nafas terakhir, kita nggak sebut mati loh. Kalau kamu baca di Alkitab ada istilah lain yang lebih halus, dia adalah tidur ya, tidur. Kenapa tidur? Karena rohnya itu kembali ke sorga dan mayatnya kita kuburkan. Dia menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Jadi Tuhan Yesus itu berbeda dengan semua pemimpin di dunia ini. Semua pemimpin di dunia ini seperti Presiden Soeharto, dia harus meminta kuasa dulu kepada Presiden Soekarno. Ketika Soekarno kasih dia kuasa, baru dia bisa berkuasa. Nah kalau Tuhan Yesus beda. Dia datang ke bumi untuk membuktikan kepada manusia, dia Allah yang maha kuasa. Dia sudah maha kuasa, dia datang ke bumi ini, dan dia pelan-pelan tunjukkan kepada muridnya, dia itu sebenarnya, walaupun dia 100% manusia yang bisa lapar, bisa nangis, ya, bisa mati, tetapi dia adalah Allah yang maha kuasa. Semua itu dia lakukan step by step, selama 3,5 tahun. Sampai dia bangkit dari kematian, dia menampakkan diri selama 40 hari, 10 kali, dia naik ke sorga. Ya, sebelumnya itu para murid memang pernah melihat burung terbang ke sana kemari, tapi tidak pernah melihat ya, manusia itu dari bumi bisa terbang ke sorga. Hanya satu orang yang pernah melihat kejadian itu, yaitu Elisa melihat Elia itu dibawa dengan kereta api loh. Jadi Elisa melihat ya, tuannya Elia bisa naik ke sorga itu karena ada kereta api. Karena dia tidak punya tubuh mulia. Yesus beda, karena dia sudah punya tubuh mulia, dia naik ke sorga, tidak perlu apa-apa, langsung naik ke sorga. Tetapi kalau kita lihat kemahakuasaan Tuhan Yesus ini, sekarang itu dia teruskan, dia berikan kepada para rasul. Nah, seorang kalau berkuasa, dia tidak memberikan kuasa pada orang lain, kekuasaannya itu tidak seberapa. Kuasa yang paling bagus adalah kuasa-kuasa yang bisa didelegasikan kepada orang yang bisa dipercaya.
Dan Tuhan Yesus kita lihat di sini, dia memberikan nanti ya, kuasanya kepada para murid, dan kisah para rasul adalah bukti loh. Kuasa yang Tuhan Yesus serahkan kepada para murid melalui Roh Kudus, itu mereka betul-betul gunakan kuasa itu sebaik mungkin. Dan kuasa yang sama juga Tuhan Yesus berikan pada kita, orang percaya di akhir zaman loh. Kamu jangan menganggap, oh ini hanya bisa terjadi di Alkitab. Enggak. Kalau kita hidupnya kudus, kita hidupnya taat seperti para rasul, kita juga bisa dapat membawa orang percaya Yesus seperti yang mereka sudah lakukan. Bukan suatu peristiwa yang mustahil. Nah, coba kita lihat ayat-ayat yang tadi kita baca. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Di sini ada 17 hal yang bisa kita catat ya, 17 hal. Yang sudah saya kirim lewat WA. Yang pertama kita lihat ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu dan memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi sekali dia memberitakan Injil, poin yang pertama itu PI ataupun bersaksi, dalam bahasa Yunani itu marturia. Pada hari Pentakosta, hari lahirnya gereja. Jadi orang-orang yang menerima Injil itu, mereka percaya, mereka lahir baru. Dan setelah lahir baru, mereka langsung dibaptis. Pada hari itu juga Alkitab mengatakan ya, jumlah mereka 3.000 orang. 3.000 orang itu banyak loh di Yerusalem. Kota Yerusalem tuh kalau kita bandingkan dengan Parit Baru yang jumlah penduduknya 20.000 ya. Jadi kalau 3.000 itu sudah 10% ya orang di situ percaya Yesus, bayangkan banyak sekali. Jadi ada 3 hal di situ ya, kesaksian dari para rasul tentang Injil, Roh Kudus itu membuat jantung mereka tuh ya seperti kalau bahasa hakanya itu tertekan ya. Karena mereka dikatakan sudah berdosa, memaku Yesus, membunuh Yesus, dan mereka bertanya pada Petrus, apa yang harus kami perbuat? Dan Petrus berkata, percayalah, ya, bertobatlah, dan berilah dirimu dibaptis. Jadi 3 hal di situ. 1, pengabaran Injil disampaikan. Yang kedua, kalau kita mengabarkan Injil, baru Roh Kudus itu bekerja, menggerakkan orang yang mendengarkan Injil untuk percaya Yesus. Kenapa gereja kita itu ada orang-orang baru datang ke gereja? Sebelumnya nggak pernah ke gereja. Karena gereja kita, gereja yang harus selalu pergi mengabarkan Injil ke rumah-rumah. Supaya orang yang belum percaya Injil dapat percaya Injil. Kalau gereja tidak pergi keluar mengabarkan Injil, gereja itu satu hari akan mati. Tutup pintunya. Orang Kristen juga seperti itu. Kalau kamu tidak mau memberitahu Yesus kepada keluargamu yang belum percaya, mana mungkin mereka tahu Yesus? Kamu harus menjadi saksi yang baik. Kelakuan kamu baik, terus kamu harus katakan pada mereka tentang Tuhan Yesus. Luangkan waktu, berbicara kepada orang di rumah kamu tentang Tuhan Yesus. Supaya mereka bisa percaya, dan Petrus lakukan itu, dan Roh Kudus bekerja, 3.000 orang dibaptis. Nah, beda dengan gereja zaman sekarang ya. Kalau gereja zaman sekarang belajar dulu ya BBK atau PDA, pengetahuan dasar Alkitab, selama beberapa bulan baru dibaptis. Kenapa? Karena ini hari lahirnya gereja. Dibaptis dulu, nanti kamu lihat ya, baru mereka belajar. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi yang keempat, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kelima, mereka dalam persekutuan. Nah, seperti pada saat ini kita bertemu, itu sepertinya persekutuan namanya. Bahasa Yunaninya adalah koinonia, bersekutu. Bapa, Putra, Roh Kudus itu selalu bersekutu. Nah, orang percaya juga selalu bersekutu. Kenapa? Karena dalam persekutuan ini selain kita mendengarkan firman Tuhan, nanti setelah kebaktian, kamu bisa tahu apa saja pergumulan kehidupan dari saudara kita yang di samping.
Mereka bisa cerita. Dan pada saat mereka cerita, kamu juga cerita, mereka juga bisa mendoakan kamu dan menguatkan kamu. Karena ini namanya persekutuan, keluarga Allah. Ya, kita ini walaupun ya datang dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda, tetapi kita yang sudah percaya Yesus itu satu, ya, keluarganya Allah Bapa. Kita bisa minta tolong orang mendoakan kita, dan kita juga harus mendoakan orang lain. Bukan hanya kita minta doa saja sama orang, kita juga harus tanya pada orang lain, apa sih pokok doa yang kamu ingin kami doakan? Kamu boleh tanya, kamu doakan. Kemudian kita lihat apa yang terjadi. Yang seterusnya ke-6 dan ke-7, masih ayat 42. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti, ini perjamuan kudus, dan berdoa yang ke-7. Berdoa dan berpuasa. Nanti akan kita lihat lagi ya, bagaimana gereja itu bisa mengalami pertumbuhan. Kemudian yang ke-8 ayat 43, dan ketakutan mereka semua, artinya mereka semua itu adalah orang yang taat dan takut, yang tekun dalam firman Tuhan. Ya, gereja kita punya semboyan 5T kan. Jadi mereka yang percaya Yesus, setelah mereka menerima pengajaran Rasul, mereka menjadi orang yang taat, tekun, terdidik dan tahan uji. Ya, baru mereka jadi teladan untuk kita semua. Jadi mereka semua ketakutan di sini, ya, artinya takut kepada Allah, bukan takut Allah menghukum kita, bukan loh. Takut orang Kristen itu bukan seperti orang menyembah berhala. Kalau berhalanya nggak disembah, wah berhalanya akan mengutuki mereka. Bukan, orang Kristen takut kepada Tuhan. Kita takut berbuat dosa dan mempermalukan nama Tuhan. Itu artinya. Kemudian setelah itu mereka dalam ayat 43, ya, semua rasul melakukan banyak mujizat. Ini bukti ya bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka. Para rasul saja yang dapat melakukan mujizat. Kalau kamu baca lebih lanjut, bahkan ya orang yang sakit ditaruh di pinggir jalan. Ketika Petrus lewat ya dari tempat itu, bayangan Petrus tuh jatuh ke atas orang yang sakit. Orang sakit tuh sembuh. Dan kalau kamu baca lebih lanjut, Rasul Paulus lebih beda lagi dipakai oleh Tuhan. Sapu tangan Rasul Paulus bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi mereka adalah Rasul Yesus Kristus yang diberi kuasa seperti itu. Dan para rasul di situ ada 12 orang, mereka melakukan begitu banyak ya mujizat-mujizat. Kenapa? Karena mereka adalah ya, yang diserahkan tugas oleh Tuhan Yesus. Kemudian ayat 44, kalau kita lihat selanjutnya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya, ini poin yang ke-10, poin yang ke-9 itu, para rasul melakukan banyak mujizat, mereka tetap bersatu. Ya, bersatu untuk melaksanakan perintah agung Tuhan Yesus. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Jadi ini yang ke-11, mereka rela berkorban. Ya, karena kata persekutuan itu adalah kita rela ya harta benda kita dipakai oleh Tuhan. Contohnya begini ya, kamu misalnya punya mobil, kamu ke gereja bukan hanya sendirian, kamu rela menjemput orang lain. Kalau kamu punya motor, kamu juga rela menjemput orang ke gereja. Itu artinya kendaraan kamu dipakai untuk pelayanan. Itu namanya persekutuan, koinonia. Kemudian persekutuan yang berikutnya adalah kita rela ya milik kita di-sharingkan pada orang lain. Contohnya ya kalau kita lihat di Alkitab ini, mereka menjual tanah, mereka menjual harta milik. Kenapa? Karena mereka perlu makan di Yerusalem. Ya, selama waktu tertentu mereka itu diizinkan oleh Allah. Ya, jemaat di Yerusalem, gereja Yerusalem bertumbuh loh dari 120 orang menjadi 3.000. Nah, bayangkan ya, kalau 3.000 orang ya setiap hari itu kerjanya belajar firman, kerjanya itu di rumah, ya mereka bersekutu. Jadi siapa yang memberikan mereka makan? Tentu saja ada di antara mereka yang tergerak. Oh, banyak orang sekarang ya, belajar firman, tidak bekerja,
harus disuplai makanannya. Jadi mereka menjual harta benda. Ini bukan seperti di negara komunis ya, dipaksa ya, tidak boleh mempunyai aset. Dan di negara komunis itu ya, pada zaman mereka dulu berdiri, tidak boleh ada orang menjadi pengusaha yang punya banyak harta benda. Semua itu disita negara untuk negara. Jadi mereka lakukan ini itu secara rela dan kehidupan mereka itu hanya untuk sementara. Setelah itu Tuhan tambahkan 5.000. Nah setelah Tuhan tambahkan 5.000, gereja ini sudah menjadi terlalu besar ya, hampir 10.000, dan Tuhan kirim penganiayaan sehingga mereka itu terpencar, nggak ada lagi gereja besar. Kenapa? Karena tidak ada gereja kalau anggotanya sudah ribuan bisa digembalakan, nggak bisa. Ya, di Alkitab itu pasukan yang efektif dipimpin oleh kepala pasukan itu adalah 100 orang. Kalau lebih dari 100 orang, susah kita menghafal nama orang-orang itu. Ya, jadi pemimpin 100. Jadi gereja itu harus dipencar kemana-mana. Ya, kalau gereja itu sudah ribuan anggotanya tuh sudah tidak efektif pelayanannya. Harus dipecah ya menjadi gereja-gereja yang lebih kecil. Dan Tuhan kirim yaitu yang namanya penganiayaan. Sehingga mereka itu tersebar ya, bukan lagi menjadi gereja yang besar di Yerusalem. Ya, dari 3.000, 5.000, 8.000 mereka itu akhirnya tersebar. Dan mereka perlu ya suplai bahan makanan dari siapa? Dari orang yang menjual harta benda. Karena mereka dengan waktu yang tertentu mereka harus belajar firman Tuhan. Ya, alasannya seperti itu. Jadi gereja itu tidak menganjurkan ya paham komunisme. Ada orang mengatakan ini gereja mempraktekkan komunisme. Bukan. Komunisme itu memaksa orang, merampas ya harta orang. Kalau di sini bukan. Mereka rela melihat gereja memerlukan ya keuangan dan mereka menjual harta benda, dan orang yang tercatat namanya adalah Barnabas ya. Dia menjual tanahnya untuk dibawa kepada kaki para rasul. Nah, kemudian kita lihat di sini. Di situ mereka rela membagi-bagikan, itu namanya diakonia. Diakonia. Jadi gereja itu pelayanannya adalah marturia bersaksi, koinonia bersekutu, kemudian diakonia itu menggunakan ya, uang untuk membantu orang yang tidak mampu. Kamu periksa ya di gereja, kalau ada 3 pelayanan ini, gereja itu melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan lewat para muridnya. Ada nggak gereja marturia, memberitakan Injil? Ada, oh betul. Ada enggak gereja koinonia, bersekutu seperti sekarang? Seperti tadi pagi 9.15 belajar kitab Wahyu, ada, berarti ada koinonianya. Ada enggak kebaktian keluarga? Ada, itu ada koinonianya. Kemudian ada enggak diakonianya, membantu orang yang tidak mampu? Ada enggak? Kamu periksa. Kalau ada, berarti gereja itu gereja yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Ada pergi mengabarkan Injil, ada persekutuannya, ada membantu orang yang tidak mampu. Karena tidak semua orang itu ekonominya mapan. Kalau kita ekonominya lebih mapan, harus ya membantu orang yang ekonominya kurang mapan. Ya, tadi pagi baru ada panen beras yang dibagikan oleh seorang yang meminjam tanah kita di belakang. Katanya ada 64 kilo beras. Dan beras-beras itu ya, akan dibagikan kepada jemaat kita, anggota gereja ini yang kurang mampu, yang pincang, yang sudah tua, yang tidak ada pekerjaan, kita bagikan pada mereka. Jadi gereja, kamu lihat ada nggak pelayanan ini? Kamu ada nggak pelayanan ini? Kamu ada nggak marturianya, memberitakan Injil? Ada, bagus Tuhan Yesus bilang begini. Kamu ada nggak bersekutu, datang ke gereja? Jangan karena COVID takut ke gereja. Ini bersekutu. Kalian orang yang berani datang ke gereja walaupun pandemi COVID. Saya lihat orangnya bertambah banyak loh. Berarti seperti gereja di sini. Yang ketiga, ada nggak membantu orang yang kurang mampu? Ya, kalau kita kelebihan ya sesuatu. Saya juga melihat ada keluarga tertentu ya, membantu keluarga yang tertentu yang kurang mampu. Terjadi. Nah, inilah gereja yang bermarturia, berkononia, dan berdiakonia. Nah, sesuai dengan keperluan masing-masing dan dengan ya, bertekun dalam satu jantung, mereka berkumpul tiap hari di dalam bait Allah.
Jadi gereja harus terjun ke dalam masyarakat. Bait Allah ini adalah orang Yahudi yang tidak percaya Yesus. Orang Yahudi yang pemimpinnya di Bait Allah itu menyalibkan Yesus. Mereka berani datang kepada markasnya musuh. Karena di situ orang yang menyalibkan Yesus, di mana mereka berada? Di Bait Allah itu pemimpin-pemimpinnya. Jadi gereja itu bukan hanya ada di tempat ini saja Kalian yang pergi pulang ke rumah, pergi pulang kerja, ke sekolah, harus menjadi saksi di tempat kamu masing-masing. Jangan sampai kamu bekerja, bos kamu pun nggak tahu kamu orang Kristen. Kenapa? Karena waktu makan kamu nggak doa. Hidup kamu tidak mencerminkan seorang Kristen. Kamu dagang, ya. Dalam dagang pun kamu bohong sama customer kamu. Kamu bukan orang Kristen yang baik. Orang Kristen yang baik harus berani hidup di masyarakat, mengatakan dirinya orang Kristen. Saya masih ingat waktu saya kuliah, karena ayah saya itu seorang gembala sidang, dia tidak mampu membelikan saya sepeda motor. Saya kalau ke kampus karena dekat hanya jalan kaki, ke gereja yang jadi masalah, jauh. Saya tidak punya sepeda motor dan saya jalan kaki 1 minggu 3 kali ke gereja, bolak-balik jalan kaki Mana ada sepeda motor di Jogja. Dan saya tinggal di tempat yang jarang sekali orang Kristen, dalam lingkungan keraton Jogja. Hari Minggu pagi-pagi saya pergi, tetap bawa Alkitab begini jalan. 45 menit pergi. Kadang-kadang kawan saya kasihan, ya, kalau pulang gereja dia gonceng antar saya pulang. Itu sudah 1 kali Minggu pagi, karena pergi mengajar sekolah Minggu, pulang ya setelah kebaktian sudah siang. Jalan kaki pergi, jalan kaki pulang. Bawa Alkitab begini Ya, bukan handphone taruh, orang nggak tahu kamu kemana. Orang tahu saya ke gereja. Jadi orang-orang yang kos di situ, yang Kristen, dia tahu saya orang Kristen. Jadi mereka juga terdorong, oh ya hari Minggu harus ke gereja. Itu hari Minggu. Hari Sabtu sore juga sama. Persekutuan pemuda, jalan bawa Alkitab. Hari Rabu kebaktian doa, sama. Orang Kristen itu harus menunjukkan dirinya orang Kristen. Dimanapun kamu diutus Tuhan. Jangan sampai kamu sembunyikan ya Kristus yang sudah mati untuk dosa kamu. Itu kurang ajar sekali Ya, seperti kamu ditanya, siapa papa mamamu? Papa mamaku udah mati, padahal papa mamanya ada. Kamu sudah percaya Yesus, gak berani ngaku Yesus, itu lebih kurang ajar. Daripada bilang papa mama kamu sudah mati, padahal masih hidup. Jadi mereka berani ke Bait Allah, ke sarangnya musuh Ya, Roh Kudus yang turun memberikan kita keberanian, dan mereka memecahkan roti ini perjamuan kudus di rumah masing-masing secara bergilir. Karena gereja itu jumlahnya 8.000, nggak ada tempat yang bisa menampung mereka. Jadi mereka bagaimana? Gereja itu ada di rumah-rumah tersebar, dan para rasul yang jumlahnya 12 orang itu sibuk melayani karena ada 8.000 orang. Kamu bayangkan kalau 8.000 berapa rumah yang harus dilayani. Sibuk ya, pergi ke rumah mengadakan kebaktian, perjamuan kudus dan seterusnya. Kemudian mereka makan bersama-sama dengan gembira. Ini ya, orang Kristen itu biasanya karena makanan biasanya mereka bilang, karena makanan susah, maka kebaktian keluarga nggak usah diadakan lah ya, repot mau nyiapkan makanan. Kalau zaman itu makanan itu menjadi satu tempat mereka bersekutu. Contohnya ya, kalau kamu baca Kisah Rasul 1 ayat 4, coba lihat ya. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Makan. Ya, kenapa makan? Makan itu artinya saya dengan kamu setuju ya, tentang sesuatu. Dan kalau kita baca di Injil Yohanes pasal 21 ayat 9 sampai 14, waktu murid-murid pergi menangkap ikan, Yesus datang, Yesus siapkan sarapan untuk mereka Ya, jadi jangan takut, nanti saya akan jelaskan. Yang adanya nanti istilah open house ya. Open house yang tidak sama dengan dunia. Mereka makan ya, bergembira bersama-sama dengan lubuk jantung yang tulus. Itu karakter yang ke-14. 47, dan sambil memuji Allah. Inilah ciri khas orang percaya, yaitu orang yang bisa
memuji nama Tuhan. Ya, jadi di sini begitu banyak ya puji-pujian. Saya selalu anjurkannya kepada pemimpin liturgi supaya memilih puji-pujian yang berbeda antara minggu ini dengan minggu berikutnya. Karena begitu banyak nih ya, puji-pujian yang menjadi landasan kita menyembah Tuhan. Ya, mereka memuji Tuhan, itu doksologi, dan mereka disukai oleh manusia, dan mereka disukai oleh Tuhan karena jumlah mereka ditambahkan yang ke-17 oleh Tuhan. Sampai waktu nanti Tuhan bilang stop ya, kalian akan dibenci oleh orang Yerusalem, khususnya para pemimpin yang cemburu dengan mereka, dan akhirnya orang Kristen itu dianiaya, dikocar-kacirkan. Nah, pagi ini kita akan belajar dari peristiwa pembentukan gereja yang pertama ini. Ada 3 hal. Ya, hal yang pertama, kenapa semua ini bisa terjadi? Itu karena Tuhan Yesus yang sudah mendidik ya para rasul selama 3,5 tahun. Kan Tuhan Yesus mendidik mereka 3,5 tahun. Tidak mungkin Petrus bisa melayani bersama kawan-kawannya seperti ini. Dan Tuhan Yesus pernah berkata pada muridnya, kamu para muridku akan melayani, akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku sudah lakukan. Betul nggak? Tuhan Yesus ya pada saat dia melayani, tidak disebutkan ya ada 3.000 orang yang bertobat seperti itu. Tuhan Yesus sengaja ya, orang-orang yang sudah kenal Tuhan Yesus, waktu mereka bertobat itu sengaja Tuhan Yesus tentukan pada hari raya Pentakosta, pada hari itu gereja perjanjian baru lahir. Tuhan Yesus sengaja. Dia tidak bawa orang itu ya lahir baru di zamannya dia, tapi dia sengaja orang-orang yang sudah tahu tentang Tuhan Yesus akan mendengarkan Petrus berkhotbah, dan saat itu Tuhan Yesus serahkan pada Petrus untuk membawa 3.000 orang itu percaya Yesus. Sekarang juga loh, Tuhan Yesus ada serahkan orang-orang supaya percaya Yesus melalui kamu dan saya. Jangan sampai ya, suatu hari kamu sudah meninggalkan dunia, saya sudah meninggal dunia, ada nggak orang yang kamu bawa percaya Yesus? Enggak ada. Harus ya. Saya tahu di sini saudari senior Ayong. Dia sering bersaksi. Dia paling perhatikan kalau cucu-cucunya enggak ke gereja. Harus seperti itu. Ya kita juga begitu. Jangan sampai ya keluarga kita, teman kita enggak ke gereja, kita diam saja. Ajak mereka. Nah, di sini juga ada satu keluarga saudara Sinaga. Datang semua ke gereja. Bagus. Jadi kita harus ya menjadi orang yang selama hidup bisa membawa orang percaya Yesus. Saya tahu di antara kalian banyak yang belum percaya Yesus ya, papa, mamanya, adik-adiknya. Dan itu menjadi program kita berdoa, dan kita berharap satu saat nanti Tuhan menyelamatkan seisi rumah kalian. Ya, kamu jangan anggap saya semua keluarga sudah percaya. Saya juga punya paman-paman yang belum percaya Yesus, yang didoakan, dan kalau ketemu dikabarkan Yesus pada mereka. Yang pertama, Tuhan Yesus sudah mendidik mereka, dan kita gereja ini juga harus mendidik kalian. Untuk apa? Untuk menjadi saksi, ya, untuk bisa bersekutu, untuk bisa punya lubuk jantung yang terbuka. Untuk ya kalau kamu suatu saat ya menjadi orang yang berhasil, ya, di tangan kamu banyak harta benda, kamu jangan bilang harta benda itu untuk membuat kamu bahagia. Harta benda itu kamu pakai untuk melayani Tuhan. Saya terus berharap loh, karena kalian masih muda, siapa tahu nanti sudah dewasa menjadi orang yang berhasil dalam pekerjaannya, dalam usahanya. Jangan lupa ya, gereja ini perlu pekerjaan Tuhan Yesus, ya, kamu koinoniakan, gunakan hartamu untuk membangun kerajaan Allah. Itu yang pertama. Didiklah anak-anak muda, generasi baru untuk memuliakan Tuhan. Nah, orang Yahudi punya semboyan. Kalau orang tua tidak mengajar anaknya bekerja, dia secara otomatis ya mengajar anaknya mencuri. Dengar baik-baik ya. Kalau kita tidak mengajar ya generasi muda bekerja, melayani, maka kita mengajar mereka menjadi penjahat.
Itu yang pertama. Tuhan Yesus sudah 3,5 tahun ya mendidik ya 12 rasul dan 11 mereka setia supaya mereka bisa bertugas setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, didikan saja tidak cukup. Nah, Tuhan Yesus bukan hanya mendidik mereka, tapi Tuhan Yesus juga pada hari Pentakosta, Allah Bapa mengirimkan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus kepada para murid. Itu apa artinya? Artinya selain ya dididik oleh Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus delegasikan kepada para rasul. Jadi mereka itu menerima kuasa dari Tuhan Yesus ya untuk melayani di muka bumi ini. Kamu tahu tidak? Keberhasilan orang di dunia ini sementara saja. Contohnya ya, Presiden Soeharto dianggap berhasil, tapi sekarang ada tidak ya penerusnya? Jawabnya tidak ada. Karena begitu beliau jatuh namanya reformasi, orang-orang kepercayaan dia semuanya sudah turun tahta. Ya, semua pengikutnya. Tidak ada lagi. Ya. Kalau kamu tanya saya, yang membesarkan BCA, sekarang masih punya BCA? Bukan. BCA sudah pindah tangan. Artinya begini, semua keberhasilan dunia ini sementara loh. Dia hanya bisa berhasil sementara, setelah itu bukan milik dia lagi. Tapi kalau kerajaan sorga beda. Tuhan Yesus sudah berhasil, sekarang para muridnya berhasil, para murid itu harus mencari murid yang bisa berhasil. Dan para murid yang berhasil ini mencari murid lagi dan murid ini berhasil terus ya nyambung. Dan kita ini ya sebagai sambungannya di tahun 2021, tahun Tuhan Yesus, kalau kita melakukan yang sama, ya, kita juga berhasil seperti yang dicapai oleh para rasul di sini. Nah, karena kalau kita lihat, para rasul itu adalah orang sederhana. Mereka adalah penangkap ikan. Di sini ada yang buka toko pancing ya. Ya. Kalau untuk mancing itu kira-kira mau belajar berapa jam sih? Ya kan? Sederhana sekali. Asal kamu mau pergi sabar mancing udah dapat gitu loh. Petrus juga begitu. Kenapa Tuhan Yesus panggil para nelayan? Karena memancing ikan itu seperti mencari jiwa. Waktu kita taruh pancing kita nggak tahu kapan ikan datang makan loh. Kita tunggu aja ya. Asal kita tetap mancing sampai ikannya makan baru kita tarik. Demikian juga ya, kita mencari jiwa, tidak tahu kapan orang percaya Yesus. Tugas kita pergi mengabarkan Injil, mengabarkan Injil. Jadi kita lihat di sini, mereka orang sederhana. Kamu jangan mengatakan, oh saya ini orang sederhana, nggak bisa melakukan tugas itu. Salah. Justru kalau kita merasa diri kita nggak mampu, Tuhan bisa memampukan kita. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya mendidik para muridnya, dia mempercayakan penuh tugas yang paling penting di muka bumi ini. Apa tuh? Tugas membangun gereja perjanjian baru. Kamu lihat ya, sekarang gereja berdiri di mana-mana. Itu adalah hasil ya dari Tuhan Yesus serahkan tugas penting itu kepada orang-orang yang sederhana saja. Nah, sekarang pertanyaannya, mau nggak kita pada zaman seperti ini untuk memberitakan Injil? Karena hanya Injil saja loh yang bisa kita sampaikan loh. Dunia ini sedang hancur. Kamu jangan pikir ya setelah pandemi COVID ini selesai dunia akan lebih aman. Enggak. Akan lebih parah. Kita nggak tahu parahnya seperti apa. Yang bisa membuat manusia selamat hanyalah Tuhan Yesus. Jadi jangan lupa ya bahwa memang sekarang vaksin sedang diturunkan. Tapi ya, kejadian-kejadian berikutnya bukan berarti lebih baik dunia ini, tidak. Semakin dekat dengan Yesus datang, dunia ini semakin ya mencekam kehidupannya. Bukan lebih baik loh, kamu jangan berharap loh hari esok di dunia ini akan lebih baik. Enggak loh. Hari esok semakin suram. Kenapa? Karena sebelum Yesus datang, dunia ini akan semakin jahat. Jadi tugas kita itu ya, setelah kita tahu ya Tuhan mau mendidik kita di gereja, Tuhan juga bukan hanya sekedar mendidik kita, dia mau delegasikan kuasanya pada kita. Kuasa apa itu? Menjadi saksi, coba kita baca pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa
Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, ya, martirku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini Tuhan Yesus, ya, serahkan pada para rasul dan sekarang dia serahkan pada kita orang yang percaya. Jadi setelah kita dididik, ya, kamu jangan tidak mau dididik, ya. Kalau di gereja ada belajar Alkitab, kamu belajar. Kalau di gereja sudah sediakan ini ringkasan khotbah, ya, kamu harus belajar bagaimana ini membuat ringkasan khotbah. Ya kan? Pada saat gereja kita baru mulai, ya, terus terang saja yang meringkas khotbah itu kewalahan. Tapi sekarang, ya, mereka yang sudah meringkas khotbah sekian lama, mereka sudah dapat lebih bagus, ya, melaksanakan tugas ini. Kenapa? Karena dididik. Intinya kita manusia, kita rela, ya, dididik. Tetapi setelah dididik, kamu harus diberikan, ya, delegasi menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya, bawa pulang, ya, buletin gereja ini dan kamu dengarkan lagi, ya, khotbah minggu yang lalu dan bagaimana dengan ringkasan khotbah yang dicantumkan di sini. Dan saya percaya kamu semua sudah sekolah, bisa ketik komputer. Harusnya kamu kalau berlatih bisa diberi tugas seperti ini. Meringkas khotbah. Itu perlu pendidikan. Perlu pelatihan. Dan setelah dilatih, dididik, diberikan tugas, ya, kuasa. Yang ketiga, orang yang sudah dididik, orang yang sudah diserahkan tugas, mereka harus punya dedikasi. Dedikasi. Apa bedanya dedikasi dan partisipasi? Kalau partisipasi itu seperti kalau kita makan sandwich, ya, makan sandwich, tahu sandwich kan? Roti, ada kejunya, ada telur gorengnya, ada daging sapinya. Yang partisipasi itu ayam. Karena dia hanya kasih telur, dia nggak mati. Dia hanya partisipasi. Kalau dedikasi, dia memberikan nyawanya, itu sapi. Sapi disembeli, dagingnya masuk ke sandwich, itu namanya dedikasi. Dedikasi itu artinya saya ini sudah percaya Yesus, Yesus sudah mengorbankan nyawanya untuk saya, dan saya berani mati demi nama Yesus. Ya, makanya dikatakan martir, ya, jadilah saksi. Kalau kita baca di Alkitab, saksi yang mati untuk nama Yesus itu namanya Stefanus. Ya, ketika dia menyampaikan Injil kepada para pemimpin Yahudi, dia dirajam dengan batu sampai mati. Ya, orang pertama yang mati dari para rasul itu Yakobus. Kalau kamu baca, Yakobus mati di Kisah Rasul pasal 12. Apa itu dedikasi? Dedikasi itu kita sungguh-sungguh melaksanakan tugas sebagai orang Kristen. Kalau misalnya kamu diberi, ya, tugas, ya, oleh kepala pasukan berperang. Ya, biasanya tentara itu kalau sudah masuk ke dalam tentara, itu dia berani pergi berperang. Ya. Kalau dia bukan ditembak mati, dia yang menembak mati musuh. Nggak ada cerita yang lain, itu tentara. Makanya di Alkitab ada dikatakan orang Kristen itu seperti tentara. Tentara yang hanya mau menyenangkan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita lihat apa dedikasi yang kita bisa lakukan dengan sungguh-sungguh supaya gereja kita maju. Setiap kita bisa melakukannya. Saya sudah sering sharingkan. Ini 7 pelayanan yang harus dilakukan oleh gereja dan orang percaya. Yang pertama, doa. Ya, tadi mereka tekun dalam doa. Apakah kamu berdoa? Kita bersyukur gereja kita menyediakan tempat berlutut untuk berdoa. Saya sudah sering saksikan, ya, banyak orang kalau datang ke gereja dia lupa berdoa. Dan yang menjadi kesaksian yang sering saya katakan bahwa kalau orang Korea, kalau dia datang ke gereja, dia tidak lakukan apa-apa dulu. Dia duduk atau dia berlutut, dia berdoa dulu. Karena ini rumah doa. Kamu datang ke gereja ini sudah belum berdoa? Kalau belum, mulai, ya. Mulai detik ini, berdoa di gereja ini. Ya, bukan berarti di mana kita nggak bisa berdoa, bisa. Tapi di sini spesial, ya, berdoa. Banyak orang datang berdoa. Yang kedua, nah, juga seringkali orang
tidak dilatih berpuasa. Berpuasa ini nggak gampang ya. Kalau orang diajak makan, oh enak makan. Ya. Kalau disuruh puasa, bisa gemetaran badan kamu. Tapi kamu harus berlatih, berpuasa. Ya, berdoa, berpuasa. Yang paling saya rasakan susah dilakukan orang Kristen hanya dua. Puasa sama mengabarkan Injil. Ini dua ini. Paling susah loh. Setiap Senin pertama setelah perjamuan kudus mau puasa. Wah, itu berat tuh. Ya, tapi kalau kita tidak melatih diri, sampai mati pun kita gak pernah berpuasa. Ya, kalau kita tidak berpuasa, Tuhan Yesus saja berpuasa, para rasul berpuasa. Bagaimana kita bisa membuat ya Tuhan Yesus berkenan memberkati pelayanan kita? Gak mungkin. Ya, kamu diskon ini gak bisa didiskon ini. Ini sudah baku begini. Kalau satu kamu ambil, kamu diskon, nah ini gak usah, gak bisa. Kamu bilang, oh aku mau doa gak ada puasa, gak bisa. Harus jalan sama-sama, doa dan puasa. Nah, pelajaran Alkitab, gereja harus juga ya, mengajar kalian, bukan hanya sebelum dibaptis, sesudah dibaptis. Makanya sekarang kita adakan sekolah minggu dengan membeli TV yang paling besar ini loh, dengan harga yang mampu kita bayar, supaya kalian bisa belajar Alkitab di sini. Bukan hanya kebaktian saja belajar Alkitab, tapi bisa belajar Alkitab lebih banyak lagi. Kalau ada di antara kalian yang mau ya belajar Alkitab seluruh waktu lu, kamu bilang begini, aduh saya tamat SMA, kerja saya ini kelihatannya nggak mantap. Ya, kamu boleh lihat loh, jadi pelayan Tuhan ya, seperti kami ini loh. Siapa tahu kamu dipanggil jadi pelayan Tuhan. Kalau kamu dipanggil jadi pelayan Tuhan, cepat-cepat daftar di Setara. Jadi mahasiswa di situ, belajar Alkitab, nanti melayani Tuhan Yesus sebagai hamba Tuhan penuh waktu. Karena kamu masih muda. Ya, siapa tahu di antara kamu, ya, di gereja kita ini ya pelayanan penuh waktu itu bukan hanya yang melayani di gereja, di sekolah juga. Sekarang kita ada sekolah Kristen Kalvari, TK Kristen Kalvari. Perlu ya anak-anak muda kayak kalian ini dididik untuk melayani, berdedikasi di situ. Kemudian yang berikutnya, pengabaran Injil. Injil ada 4 buku, Injil ada 4 perintah untuk mengabarkan Injil. Pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Ada 4 perintah. Injil ada 4 poin. Yang satu, Kristus sudah mati untuk dosa kita. Yang kedua, dia sudah dikubur. 3, dia sudah bangkit dari kematian pada hari ketiga. Yang keempat, dia menampakkan diri. Jadi Injil itu 4 buku, 4 perintah, 4 poin. Itu tidak pernah kita bosan katakan di mimbar ini, hari ini, besok, katakan terus, gak ada yang lain gereja ini. Gereja kalau tidak mengatakan Injil, gereja itu akan mati pelan-pelan. Lebih banyak kamu katakan Injil, lebih bagus hidup kamu. Karena hanya Injil ini ya yang membuat kemahakuasaan Allah bisa menyelamatkan orang yang berdosa. Setelah itu kita kabarkan Injil. Nah, ini mujizat yang masih terus terjadi adalah lahir baru seperti tadi yang kita lihat di situ. Waktu Petrus berkhotbah loh, dia nggak nyangka khotbahnya itu akan membawa 3.000 orang lahir baru, bertobat percaya Yesus. Dan saya harap kalian di sini yang sudah dengarkan Injil, mau terima Injil dan lahir baru. Lahir baru itu seperti apa? Sebelum kita lahir baru, kondisi hidup kita itu seperti ulat bulu yang buat orang gatal. Karena kita orang berdosa. Tetapi setelah kita lahir baru, ya metamorfosa istilahnya, metanoia, pikiran kita itu ya dibuat ya menjadi dari anaknya setan loh, menjadi anaknya Tuhan. Kenapa disebut anak setan? Karena kamu sebelum percaya Yesus, hidup kamu itu ya mengikuti kehendak dari setan. Tapi setelah kamu percaya Yesus, itu kamu mengikuti kehendak Tuhan dalam Alkitab. Itu hanya bisa dilakukan lahir baru ini oleh Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus bisa membuat kita lahir baru? Itu dengan Injil. Kalau Injil ini tidak pernah dikatakan, Roh Kudus nggak bisa buat orang itu lahir baru. Tetapi kalau Injil ini terus dikatakan, dan orang yang mendengar seperti di zaman Pentakosta, 3.000 orang. 3.000 orang akhirnya percaya Yesus. Inilah ya,
peristiwa yang paling bagus untuk manusia. Kemudian setelah orang itu lahir baru, orang itu tadi kita lihat ya, mereka dengan lubuk jantung yang sukacita selalu memuji Tuhan. Apa tuh memuji Tuhan? Kalau kita ingat ya, doa Bapa kami, bagian yang terakhir itu adalah memuji Tuhan. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu doksologi, memuji Tuhan. Artinya begini, yang paling baik kerajaan Allah, yang paling baik kuasa Allah, yang paling baik kemuliaan Allah. Nomor satu, selalu begitu, memuji. Yang lain-lain, no. Jadi kita menjadi umat yang bisa memuji Tuhan. Kamu tahu kenapa Raja Daud disebut raja terbesar? Karena dia adalah orang yang Tuhan pakai, ya, bisa memuji Tuhan dalam segala keadaan. Ya, waktu dia dikejar-kejar Saul, dia bisa memuji Tuhan. Waktu dia berada di istana, dia bisa memuji Tuhan. Apakah kita menjadi orang yang mau memuji Tuhan? Kita harus belajar ya, banyak alat musik untuk memuji Tuhan. Bisa dengan piano. Gereja kita ini pianisnya terbatas. Saya harap di antara kalian ada yang merasa terpanggil loh, ya, supaya belajar piano, ya, belajar gitar, belajar harmonika. Ya, supaya kita bisa memuji Tuhan. Jangan bilang, oh saya nggak bisa. Jangan. Kalau kamu ingin belajar, datang kepada kami. Kami akan tunjukkan bagaimana caranya belajar. Semua bisa dipelajari. Nggak ada yang nggak bisa dipelajari. Mau belajar bahasa Inggris bisa, mau belajar bahasa Mandarin bisa, mau belajar gitar bisa, mau belajar nyetir mobil bisa, mau belajar komputer bisa, mau belajar kamera bisa. Semua bisa dipelajari. Karena nama kita apa? Muridnya Yesus. Yesus hanya tidak bisa mengajarkan satu hal. Dia tidak bisa mengajarkan kita buat jahat. Kalau semua yang baik apapun itu, kita bisa belajar. Ya, semoga kalian tergugah loh. Ya, supaya lebih banyak orang bisa mengoperasikan kamera, bisa mengubah video yang sudah di kamera menjadi video yang siap diunggah di YouTube. Belajar. Belajar itu jangan lupa termasuk memuji Tuhan. Kemudian di gereja tadi saya katakan ada 3 iya, marturia, koinonia, dan diakonia. Ya, diakonia ini artinya kita bersedia kalau kita membuka rumah kita supaya orang lain tuh masuk. Nah, sekarang dengan dedikasi yang dilakukan ya, dengan 7 hal ini, ada nggak kesaksian gereja mengalami perkembangan? Testimoni di sini kalau kita lihat ya, gereja terus berkembang. Kalau kita buka Kisah Rasul 4 ayat 4, jumlah mereka bertambah 5.000 orang. Ya. Jadi gereja terus berkembang karena mereka melakukan semua hal ini. Kemudian kamu buka lagi Kisah Rasul 6 ayat 7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Jadi gereja yang melakukan semua ini pasti akan mengalami kemajuan, bukan kemunduran. Nah, terus kalau kita bergerak lagi sampai di dalam pelayanan dari Rasul Paulus sekalipun, kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 19 ya, gereja mengalami perkembangan ya, karena mereka dedikasikan hidup mereka sepenuhnya yang melakukan ke-7 hal ini. Coba kamu baca Kisah Rasul 19, kita baca sama-sama ayat ini. Ini sudah di zamannya Rasul Paulus, ayat 20. Jadi kuncinya adalah melakukan semua ini, maka gereja akan bertumbuh, berkembang. Ayat 20, Kisah Rasul 19, 1-3. Dengan jalan itu, makin tersebarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Dan saya percaya Tuhan janjinya tidak pernah ditarik. Kalau semua ini kita lakukan, maka gereja kita ini bisa berkembang secara mutu. Artinya kamu semakin tahu firman Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, karena kamu semakin tahu firman Tuhan, kamu melakukan firman Tuhan, memberitakan Injil, maka ada orang percaya. Dan bukan hanya di sini loh, kalau kita diberi ya lebih banyak resources, kita bisa kirim orang membuka gereja di tempat-tempat yang banyak di Indonesia. Inilah tujuannya. Kemudian testimoni dari gereja Perjanjian Baru tadi sudah saya tunjukkan.
mereka melakukan semua ini, mereka membuktikan ya bahwa amanat agung Tuhan Yesus itu bagus, baik, berhasil, bukan bohong, bukan bodong. Tidak bisa ini didiskon satu pun. Kamu bilang, oh saya hanya mau 6, tidak mau yang satu ini. Oh nggak bisa, semuanya harus tuh. Kemudian yang berikutnya, tembak. Apa sih makna khotbah itu untuk kita hari ini? Yang pertama, kita harus tahu bahwa semua yang terjadi di sini bukan karena mereka itu kuat dan gagah. Kalau kamu baca surat Rasul Paulus, dia pernah berkata begini ya, karena aku lemah maka aku kuat. When I am weak, then I am strong. Kok bisa ya? Ketika aku lemah, maka aku kuat. Kok bisa? Ketika kita merasa kita tidak mampu, kita minta tolong Yesus yang maha mampu dan dia memampukan kita, terus kita menjadi apa? Kalau berhasil itu bukan karena kemampuan kita, karena kemampuan Tuhan Yesus. Dalam kitab Zakaria pasal 4 ayat 6 dikatakan, bukan karena kekuatanku, bukan karena keperkasaanku, tetapi karena roh Tuhan, bala tentara sorga. Jadi Tuhan mengatakan pada kita, tuayan itu memang banyak, pekerjaan di gereja banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sehingga kamu harus ya bersedia, berdoa supaya Tuhan mengirim ya pekerjanya di gereja kita. Supaya apa? Supaya ya panenan yang sudah matang bisa dituai. Contohnya pada hari Selasa lalu, ya, kami pergi besuk dan PI. Ya, ternyata dari Angel dan Stefani, dia mengajak kawan-kawannya. Dan hari ini ada datang yang baru. Kita harus bekerja. Kalau kamu tidak mau bekerja, kamu tidak mau bilang seperti Nabi Yesaya dalam pasal 6, ini aku, utuslah aku. Karena firman Tuhan ini untuk kamu. Kamu sudah dengar, kamu bilang, oh ya betul Tuhan, banyak pekerjaanmu yang tidak dilakukan. Ini loh aku, utus aku. Siapa yang bersedia di sini? Angkat tangan. Ini aku, pakailah aku. Ada? Silakan. Mau dipakai Tuhan? Saya ulangi lagi ya, siapa yang di sini mau mengatakan kepada Tuhan, ini aku, pakailah aku. Silakan angkat tangannya, saya mau lihat. Enggak ada yang mau dipakai Tuhan? Ya, kali kedua ya. Kamu bilang sama Tuhan, Tuhan saya ini memang enggak mampu, tapi kamu Tuhan mau memakai saya yang tidak mampu, karena saya bersedia. Makanya Yesaya, ya, sebelum kita beri kesempatan lagi, coba buka ya, Yesaya 6 ayat 6. Setelah itu kamu jawab ya, dengan mengangkat tangan. Mau enggak hidup kamu dipakai oleh Tuhan? Yesaya 6 ayat 6 kita baca sama-sama, karena ini ayat yang penting ya. Yesaya 6 ayat 6. 1, 2, 3. Ayat 8 ya, 1, 2, 3, bukan 6, 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ya, ulangi, 1, 2, 3. Ini aku, utuslah aku. Sekali lagi ya, kesempatan diberikan. Siapa di sini yang mau berkata pada Tuhan, ini aku, utuslah aku. Silakan tangannya diangkat. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, Tuhan pasti mau memakai kita ya. Bagi yang belum mengangkat tangan, ya, kesempatan masih tersedia ya. Oke, setelah itu kita lihat ya, bahwa kita ini kalau Tuhan mengutus kita disatukan ya dengan tim yang terbaik di dunia ini. Kalau kamu mau bekerja untuk Tuhan, sebenarnya kamu ya dimasukkan ya ke dalam timnya Tuhan Yesus.
Ya, timnya Tuhan Yesus itu tim yang paling bagus di muka bumi ini. Kalau kamu mengikuti kata-kata Tuhan Yesus, tidak ada ceritanya gagal, nggak ada. Semua tugas Tuhan Yesus, kalau dia beri pada orang yang mau bertugas sesuai dengan kehendaknya dan waktunya, pasti berhasil. Seperti Petrus ya. Dia berkhotbah di hari Pentakosta dan Tuhan Yesus memberikan dia 3.000 jiwa. Dan kita jangan lupa bahwa pekerjaan Tuhan di dunia ini begitu banyak. Dan kita ini ya hidup di masyarakat yang sekarang adalah masyarakat sangat egois. Ya, sangat egois. Karena apa? Karena dunia ini yang penuh dengan ya kompetisi, karena bisnis itu mencari uang itu artinya kompetisi. Tapi kalau kita lihat ya dunia di gereja bukan kompetisi, tapi kita sama-sama ya bersatu bergandeng tangan seperti gereja di mula-mula untuk melayani Tuhan di bidang kita masing-masing. Dan kita yang sudah ya berkeluarga, kita punya rumah, dan rumah itu tadi saya katakan bisa dibuka ya untuk gereja seperti gereja di Perjanjian Baru. Di dalam Kisah Para Rasul ada orang Kristen yang percaya sudah 3.000, 5.000, mereka tidak punya rumah yang besar untuk bertemu dan mereka bagi ya ke rumah-rumah yang kecil sehingga mereka secara bergilir ya bertemu di rumah-rumah yang kecil. Dan kalian yang punya rumah, ya silakan ya membuka rumah kamu untuk menerima orang berkebaktian di situ. Ya setelah nanti ya pada selesai masa pandemi Covid ini kita sudah bisa ya berkebaktian keluarga, saya harap rumah kita menjadi tempat yang terbuka. Ya kalau kita lihat di Alkitab ini, rumah Markus ya dalam Kisah Rasul 12 adalah tempat yang terbuka, dan kemudian rumah Aquila Priscilla dalam 1 Korintus 16 juga rumah yang terbuka. Marilah kita membuka rumah kita untuk ya, kebaktian keluarga. Karena dari ya Alkitab kita tahu ya gereja itu bisa berkembang karena banyak rumah-rumah yang mau dipakai ya untuk berkebaktian, memecah roti dan sebagainya. Jadi sekarang kita sudah belajar tentang apa? Saksikanlah, buktikanlah bahwa amanat agung perintah Tuhan Yesus itu adalah baik, bukan bohong. Adalah bagus ya, bukan bodong. Kenapa begitu? Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia mendidik para muridnya selama 3,5 tahun. Dan dia juga sekarang sedang mendidik kita. Supaya setelah kita dididik, kita bisa menerima ya, delegasi kuasa. Setelah delegasi kuasa itu kita dapatkan, apa itu kuasa dari Tuhan? Kuasa dari Tuhan adalah kita mengerti firman-Nya dalam kuasa Roh Kudus. Dan kita bersedia melakukan firman Tuhan. Itu kuasa dari Tuhan Yesus loh. Bukan yang lain. Kemudian kita yang sudah ya, menerima kuasa itu mau mendedikasikan hidup kita, dedikasi. Ya, dedikasi itu bukan seperti ayam ya, hanya sumbang telur, dia tetap hidup. Dedikasi itu kita melayani Tuhan, kita bersedia mati untuk Tuhan Yesus. Kita lakukan 7 hal ini, ya, tidak kurang dari ini. Kalau kita dedikasikan hidup kita ini untuk melakukan ya, baik doa, puasa, pelajaran firman, pengabaran Injil, dan ada orang lahir baru, kita memuji Tuhan, kita melakukan marturia, kemudian koinonia dan diakonia, maka gereja akan maju. Hidup kita juga akan maju. Ya, kita dedikasikan hidup kita. Ada bukti nggak dari Alkitab? Mereka yang berdedikasi seperti ini, kalau kita baca di Kisah Rasul, gereja bertumbuh dari 3.000 jadi 5.000, tambah jadi 8.000 di Kisah Rasul 4 ayat 4. Yang dilakukan oleh Petrus dan kawan-kawan itu juga tidak sampai di situ. Rasul Paulus dalam Kisah Rasul 19 ayat 20 juga mengalami kemajuan yang sama. Dan kita percaya ya kalau saat ini walaupun kita itu tidak kuat, kita itu ya mau mendapatkan kekuatan dari Tuhan dan kita juga bersedia melayani Tuhan seperti yang dikatakan Yesaya 6 ayat 8, maka Dia mau memakai kita. Karena begitu banyak ya pelayanan yang dapat kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan lupa sebagai penutup di pasal 2 ayat 41 sampai 47 ada 14 hal ya yang sudah tadi saya singgung ya. Mulai dari menerima Injil sampai disukai oleh semua manusia
17 disukai oleh Tuhan. Apa buktinya mereka disukai Tuhan? Karena jumlah orang percaya mereka tambahkan. Kamu juga bisa mengatakan hidup kamu disukai Tuhan. Apa buktinya? Kamu hidup kudus, kamu tiap hari mau baca firman, berdoa, dan mengajak kawan ke gereja. Kalau kawan yang kamu ajak mau ke gereja, itu karena Tuhan mendorong dia, artinya kamu disukai Tuhan. Gampang ya ceknya ya. Jangan sampai kita tidak lakukan. Jangan sampai kita hanya datang ke gereja ya sendiri saja. Ya, banyak orang yang bisa kamu ajak teman-teman kamu ya untuk datang ke gereja. Karena kamu kalau berhasil mengajak mereka, ya, Tuhan bilang aku suka kamu. Tidak ada yang lebih baik di dunia ini ya kalau Tuhan suka kita. Ya, karena kita melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk Tuhan Yesus Putra Tunggal-Mu yang sudah Engkau utus menjadi juru selamat kami, bahkan juga menjadi kepala dari semua gereja. Dan kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang ada di tangan kami, dan juga untuk Roh Kudus yang tidak pernah berubah kuasanya kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami mau menjadi orang yang dididik oleh Engkau, kami mau menerima delegasi kuasa daripada Engkau, dan kami juga mau mendedikasikan hidup kami untuk melaksanakan amanat agung ini. Ya Bapa, tolonglah kami, walaupun kami lemah, walaupun kami ini orang-orang kecil, tetapi kami mau, seperti Yesaya berkata, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku, pakailah aku. Tolonglah kami ya Bapa, supaya di akhir zaman ini kami bisa menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus yang memuliakan nama-Mu. Ampunilah dosa kami, dengarkanlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Pujian kita yang terakhir adalah 303. Ku tidak akan meninggalkanmu. 303. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Yohanes 13 ayat 1b. Ia, Tuhan Yesus, senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. I will not leave thee. 303. Ku takkan meninggalkanmu, besertamu selalu. Ku mau jaga dan pelihara, sandarku kau teguhlah. Jangan takut, jangan gentar, memohonlah padaku. Ku takkan meninggalkanmu, selamanya besertamu. Bila susah menimpamu, bagai angin menderu, berteduh di pelukanku, jantungmu terhiburlah. Sekejaplah kau kan pasti bersamaku di sorga. Bukan meninggalkanmu, selamanya besertamu. Bila ajalmu tibalah, kan ku bawa ke sorga. Pasti kau akan bahagia, jantungmu pun senanglah. Berkat kekal tak terlepas darimu selamanya.
Ku sungguh mengasihimu, selamanya besertamu. Kita tetap berdiri, mari kita bersatu dalam doa penutup. Allah Bapa kami yang bertahta kekal dalam kerajaan sorga, kami kembali datang mengucap terima kasih di penghujung dari kebaktian kami pada hari ini. Kami sangat berterima kasih karena Engkau mengizinkan kami untuk berkoinonia, bersekutu dengan firman-Mu, dengan pertolongan Allah Roh Kudus, sehingga kebaktian kami dapat memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan meninggalkan Gada PKK ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan hidup kami untuk Engkau pimpin, mulai yang masih kecil sampai yang sudah berusia lanjut. Kiranya firman-Mu ini senantiasa memberikan kami dorongan agar kami senantiasa mau taat kepada firman-Mu seperti para rasul dan gereja di zaman mula-mula. Kami juga bersedia dididik oleh firman-Mu. Kami juga bersedia menerima kuasa dari Allah Roh Kudus sehingga kami dapat mendedikasikan hidup kami untuk membangun kerajaan-Mu di muka bumi dengan memberitakan Injil kepada orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasaan. Ya Bapa, tolonglah kami semua, baik sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, bahkan pelayan-Mu, agar setiap saat kehidupan kami senantiasa mau melakukan kehendak-Mu di muka bumi. Dan kami percaya akan firman-Mu, Engkau akan menjaga kami dengan firman-Mu dan kuasa Roh Kudus sehingga kami tidak tersandung. Dan bahkan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, yang sudah di ambang pintu, Tuhan Yesus akan memberikan kami tubuh mulia yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa. Ya Bapa, tolonglah kami menjadi saksi Tuhan Yesus yang baik dimanapun kami berada. Dan berbelas kasihanlah pada kami, supaya Injil yang kami sampaikan melalui kehidupan kami dan perkataan kami, Roh Kudus bekerja seperti sudah bekerja di zamannya Petrus. Ada orang yang terdorong untuk percaya dan bertobat dan dosanya diampuni. Ya Bapa, pimpinlah kami dalam kehidupan di masa pandemi COVID ini, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu memuliakan nama-Mu. Demikianlah doa kami ya Bapa. Kami berdoa dan berterima kasih hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia.